Assalamualaikum. Hai teman-teman, dimanapun kalian berada, kabar baik di sini. Semoga kalian dimanapun berada dalam keadaan sehat dan baik selalu. Pada video kali ini kita akan mencoba ya bersama-sama menganalisis salah satu data keuangan terbaru dari salah satu perusahaan. Di sini perusahaan Ciwi Kimia dengan kode saham TKIM untuk data keuangan kuartal 3 tahun 2021. Pada video ini nanti kita akan belajar bersama-sama ya teman-teman, bagaimana sih data keuangan, kinerja keuangan perusahaan tersebut pada kuartal terbaru kali ini. Terus, bagaimana dampak tadi kinerja perusahaan yang mengalami kenaikan atau penurunan tersebut dengan harga sahamnya saat ini? Apakah masih layak untuk diinvestasikan atau mungkin kita akan wait and see, atau mungkin tidak, bisa jadi juga sama sekali tidak untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Nah, selain itu juga nanti kita akan menganalisis juga ya teman-teman, bagaimana sih analisis fundamental perusahaan selama 10 tahun terakhir kayak gitu, apakah kinerja termasuk bagus atau tidak, sehingga kita bisa menentukan perusahaan tersebut itu masih layak atau tidak untuk diinvestasikan. Oh ya, teman-teman, disclaimer ya sebelumnya, video ini kita buat itu bersama-sama bertujuan untuk belajar ya, untuk saling menganalisis secara bersama bagaimana dampak kinerja keuangan perusahaan tersebut dengan harga sahamnya. Segala keputusan baik itu membeli ataupun menjual, segalanya tergantung pada keputusan di tangan teman-teman masing-masing ya. Alangkah lebih baiknya coba kalian analisis terlebih dahulu apakah perusahaan tersebut masih layak atau tidak diinvestasikan. Oke teman-teman, mungkin kita bisa langsung aja ya. Check this out. Hello. Kecap lagi. Sisi. Nah, teman-teman, mungkin kita familiar banget ya dengan buku tulis yang namanya Sidu. Nah, buku tulis Sidu ini merupakan salah satu dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan Ciwi Kimia ya. Nah, untuk perusahaan Ciwi Kimia di sini, perusahaan ini bergerak dalam bidang industri manufaktur kertas ya, teman-teman. Produk-produknya di sini lebih banyak untuk produk kertas cetak, kertas tulis, ataupun kotak kardus, ataupun beberapa produk usaha sampingan lainnya. Nah, mungkin beberapa produk-produk yang kita kenal untuk Ciwi Kimia ini, contohnya kayak tadi, buku tulis Sidu, amplop Paperline, atau mungkin waktu zaman kita sekolah dulu, sempat bikin kerajinan tangan ya teman-teman, dengan menggunakan kertas origami dari produknya Sidu, ataupun dari produknya Paperline. Nah, perusahaan berdiri sejak tanggal 2 Oktober tahun 1972, dan perusahaan pertama kali melakukan penerbitan saham melalui Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 April tahun 1991. Nah, teman-teman, untuk komposisi pemegang saham perusahaan dipegang 59,67% oleh Purinusa Eka Persada dan masyarakat sebesar 40,33%. Nah, teman-teman, untuk posisi pos dari pendapatan ataupun beban pada TKIM untuk kuartal ini juga mengalami inline ya teman-teman, tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi ataupun penurunan yang cukup dalam. Untuk kenaikan beban dapat dilihat pada pos beban penjualan. Di sini dapat kita lihat jika dibandingkan dengan tahun lalu, beban penjualan perusahaan pada tahun ini hingga kuartal 3 mengalami kenaikan, sehingga diestimasikan laba per lembar saham atau earning per share yang dihasilkan perusahaan hingga akhir tahun 2021 sebesar Rp789 per lembar saham. Nah, teman-teman, jika kita lihat berdasarkan historis earning per share perusahaan selama 10 tahun terakhir cenderung mengalami fluktuatif ya teman-teman, dan diestimasikan tingkat pertumbuhan perusahaan jika dihitung dengan menggunakan metode Compound Annual Growth Rate atau CAGR, diestimasikan CAGR perusahaan sebesar 65%. Selanjutnya, berdasarkan data historis untuk ekuitas perusahaan dari tahun ke tahun dapat kita lihat juga ya teman-teman, cenderung mengalami kenaikan, dan diestimasikan hingga kuartal 4 tahun 2021 ini diestimasikan ekuitas perusahaan sebesar Rp21,76 triliun. Untuk historis liabilitas perusahaan dapat kita lihat ya teman-teman, selama 10 tahun terakhir cenderung bergerak fluktuatif dan diestimasikan hingga akhir tahun 2021 nanti liabilitas perusahaan sebesar Rp22,46 triliun. Untuk aset perusahaan selama 10 tahun terakhir dapat kita lihat juga ya teman-teman,
cenderung bergerak fluktuatif, namun mengalami kenaikan dan diestimasikan hingga akhir tahun 2021 nanti, aset TKIM diestimasikan sebesar 44,22 triliun rupiah. Nah, teman-teman, pada tabel berikut disajikan historis ringkasan data keuangan perusahaan TKIM selama 10 tahun terakhir. Di sini dapat kita lihat ya, teman-teman. Nah, untuk mengukur seberapa efisiensi perusahaan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan laba, dapat kita lihat dengan menggunakan rasio dari ROE atau Return on Equity. Di sini dapat kita lihat ya, teman-teman, selama 10 tahun terakhir, ROE yang dihasilkan perusahaan cenderung bergerak pada kisaran 9 hingga 12%. Dan diestimasikan hingga tahun 2021 nanti, di sini ROE yang dihasilkan perusahaan sebesar 11%. Nah, selanjutnya untuk mengukur seberapa besar sih apresiasi pasar terhadap harga saham dari TKIM, di sini dapat kita lihat dengan menggunakan rasio dari price to earning ratio. Nah, di sini dapat kita lihat ya, teman-teman, selama 10 tahun terakhir, price to earning ratio perusahaan cenderung bergerak pada kisaran PI 10 hingga PI 19 kali, dan diestimasikan PI rasio perusahaan pada tahun 2021 nanti sebesar 9 kali. Nah, teman-teman, apabila saham TKIM di sini diperdagangkan pada PI rasio 15 kali, maka akan didapatkan hasil harga wajar saham TKIM sebesar Rp11.800. Hingga dengan video ini dibuat, saham TKIM diperdagangkan pada kisaran harga Rp7.600. Maka dapat diasumsikan bahwa harga saham TKIM saat ini cenderung tergolong under value karena harga saham cenderung berada di bawah dari nilai wajarnya, sehingga saham perusahaan TKIM masih cukup layak untuk diinvestasikan. Oke, teman-teman, itu tadi sedikit overview analisis fundamental kuartal 3 tahun 2021 untuk perusahaan TKIM. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa kembali lagi pada video selanjutnya, and see ya!